Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas model-model alat komunikasi dan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang sehubungan dalam proses pembelajaran, sehingga menunjukkan adanya perolehan penguasaan hasil proses atau fungsi belajar bagi si peserta didik. Model-model alat komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Alat komunikasi adalah alat perantara yang digunakan dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikat yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama ada lonceng, ada bedug, ada api, ada hasap, ada daun lontar, ada prasasti, dan ada kentongan. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu tadi alat-alat apa saja yang termasuk komunikasi tradisional, nah sekarang kita akan bahas tentang alat komunikasi modern. Yang pertama ada telegraf. Apa itu telegraf? Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Di dalamnya terdapat kabel-kabel tembaga yang berguna untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Sinyal-sinyal tersebut merupakan kode-kode sederhana yang mewakili pesan yang dikirim. Kode tersebut dikenal dengan nama kode Morse, yaitu sebuah sistem pengiriman pesan dengan perpaduan suara yang panjang dan pendek. Selanjutnya, telepon. Beberapa puluh tahun yang lalu, terjadi kontroversi tentang siapa yang telah menemukan pesawat telepon. Selama ini, yang kita kenal adalah Alexander Graham Bell sebagai penemunya. Sebenarnya bukan. Setelah berbagai kontroversi dan pengakuan para ilmuwan, zaman dulu, mulai dari Asa Gray, Philip Reis, dan Alexander Graham Bell, ternyata dalam sebuah kongres di Amerika Serikat menyatakan bahwa yang menemukan pesawat telepon adalah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Antonio Meucci. Selanjutnya, televisi. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal atau logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang oleh Paul Nipkow sekitar tahun 1883. Kata televisi berasal dari dua suku kata, yakni tele dari bahasa Yunani yang berarti jauh, dan visi atau vision dari bahasa Inggris yang berarti penglihatan. Jadi, televisi mempunyai arti melihat jauh. Maksudnya, melalui televisi kita dapat melihat gambar dan mendengar suara secara bersamaan. Televisi yang kita kenal terdiri dari dua jenis, yaitu televisi hitam putih dan televisi berwarna. Selanjutnya, telepon genggam atau handphone. Awal telepon dibuat hanya terbatas pada telepon tetap. Namun sejak 3 April 1973 telah dikenal suatu teknologi telepon genggam, atau yang sekarang banyak orang sebut dengan nama handphone atau HP. Saat ini handphone banyak digunakan oleh masyarakat luas
Selain untuk berkomunikasi, ternyata handphone juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup, penampilan, tren, dan gengsi. Selanjutnya, faksimili atau fax. Mesin faksimili sering disebut juga dengan mesin fotokopi jarak jauh. Ini berarti baik pengirim maupun penerima pesan harus mempunyai mesin faksimili. Karena cara kerja mesin faksimili adalah pengirim akan memasukkan dokumen ke bagian dokumen feeder pada mesin fax. Kemudian menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Apabila koneksi atau hubungan dari nomor pengirim ke mesin fax telah terjadi, mesin fax akan memindai atau mengscan setiap halaman yang ingin dikirim dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan melalui kabel telepon ke mesin fax penerima. Mesin faksimili sering disebut juga dengan mesin fotokopi jarak jauh, ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Selanjutnya, radio. Radio merupakan alat yang sangat penting sejak ditemukan untuk mengirimkan pesan suara jarak yang jauh. Radio adalah alat yang dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara, gelombang elektromagnetik membawa transmisi penyiaran dari stasiun ke alat penerima. Rangkaian gelombang audio dikirim melalui sebuah sambungan yang menghubungkan ruang kontrol dengan alat transmisi. Biasanya, radio terdapat sebuah antena untuk menangkap frekuensi radio atau menerima siaran transmisi. Mengubah gelombang pembawa menjadi gelombang suara dan menyebarluaskannya pada frekuensi yang telah ditentukan. Teknik menumpangkan sebuah sinyal di sinyal yang lain dikenal dengan istilah modulasi. Ada beberapa teknik modulasi yang sering digunakan, yaitu modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain model pembelajaran pada pendidikan. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang ataupun benda tiruan dari benda sesungguhnya. Misalnya, globe merupakan bentuk dari bumi. Selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Di luar istilah tersebut, dalam pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Jika model pembelajaran lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk secara merencanakan sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Baiklah, mungkin hanya ini yang kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.